Halo teman-teman, Natali Indonesia. Nah, kali ini kita membahas pendidikan budaya anti korupsi. Yang mana pada bagian ketiga ini kita membahas prinsip-prinsip dan kebijakan anti korupsi di channel Ateli Indonesia. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip anti korupsi yang kita bahas. Ya kan? Nah, dalam prinsip-prinsip ini ada beberapa hal, yaitu terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama transparansi ya, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga aturan main, yang keempat kontrol aturan main dan kewajaran. Nah, di sini yang paling penting adalah transparansi dan akuntabilitas ya, dan kewajaran. Jadi tiga inilah yang paling penting yang menjadi kunci dalam prinsip-prinsip anti korupsi, diikuti dengan aturan main dan kontrol aturan main. Kita mulai dulu dengan akuntabilitas. Akuntabilitas itu mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Nah, semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan main ya, baik dalam bentuk konvensi de facto maupun konstitusi de jure, baik pada level budaya ya kan, individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Ini akuntabilitas. Nah, bagaimana mengukur akuntabilitas? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mana jawabannya pertama, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Yang kedua, evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Jadi akuntabilitas ini berupa evaluasi atas kinerja ya, yang telah dilakukan terhadap apa yang dilakukan pada masyarakat, jangka pendek maupun jangka panjang kegiatan. Nah, kita pindah ke transparansi. Transparansi itu prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Ini adalah sesuatu hal yang ideal ya dalam hal melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Nah, ini dalam bernegara, berbangsa bernegara ya. Dalam bentuk yang paling sederhana ya, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran ya, keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan, trust di sini ya. Nah, lalu perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi penting sekali dalam hal menanggulangi atau menghambat ya terjadinya korupsi. Nah, proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan, pertanggungjawaban dan penilaian, evaluasi terhadap kinerja anggaran. Ini perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi. Kemudian proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan, hal ini ya terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan, anggaran pendapatan, dan alokasi anggaran berupa anggaran belanja. Jadi antara pendapatan dan belanja di sini ya. Ini penting sekali keterlibatannya dalam proses transparansi. Nah, selanjutnya yang ketiga, proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan, yaitu penggalangan itu pemungutan dana, mekanisme pengelolaan proyek dimulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Ini perlu keterlibatan masyarakat dalam proses transparansinya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu proses pengawasan dalam pelaksanaan proyeknya. Jadi proyeknya sudah ada kan, diawasi, dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik ya, misalnya jembatan ya kan ya, misalnya pasar ya,
Dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Misalnya inilah jembatan. Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka. Ini yang kelima ya, keterlibatan masyarakat. Dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan. Jadi perlunya keterlibatan masyarakat ini ada 5 buah ya. Yang pertama tadi penganggarannya, yang kedua proses penyusunan kegiatannya, pembahasannya, pengawasannya, hingga yang paling akhir adalah evaluasi. Nah, jadi nanti dari situ bisa kita lihat secara diagram kontrol masyarakat itu sangat diperlukan. Proses perencanaannya yaitu program pembangunan, anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara atau daerah, kemudian ke implementasinya, alokasi sektor, pelaksanaan serta pengawasan format, kemudian laporan pertanggungjawabannya, output teknis fisik dan administrasi, lalu evaluasi dan penilaian kinerja anggaran. Ini outcome jangka pendeknya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana. Ini adalah sebuah lingkaran ya, lingkaran kontrol masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa menilai dan memberikan masukan terhadap apa yang telah dilakukan, sehingga di sini celah terjadinya korupsi bisa diminimalkan. Nah, selanjutnya yaitu fairness. Fairness ini adalah prinsipnya ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi oleh seseorang atau oknum atau sekelompok orang atau instansi karena ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup, ini menaikkan ya, maupun ketidakwajaran lainnya. Jadi di sini mencegah terjadinya proses korupsi. Nah, 5 langkah dalam penegakan prinsip fairness apa saja? Langkah pertama, komprehensif dan disiplin. Mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, ya kan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas of budget. Jadi ini adalah di sini langkah yang paling pertama adalah komprehensif dan disiplin. Langkah yang kedua adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ini maksudnya adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektivitas. Di sini dalam hal ini sifatnya fleksibel, tapi mengacu kebijakannya dengan mengutamakan efisien dan efektif dalam hal melakukan kegiatan. Lalu yang ketiga, terprediksi. Jadi ada perkiraannya. Ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas value for money ya, nilai dari uang tadi, dan menghindari defisit ya kan, kekurangan dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan dan pembangunan. Ini penting sekali dalam menyusun anggarannya yang akan dijalankan dalam 1 tahun ke depan. Biasanya di bulan-bulan November, Desember mengajukan anggaran untuk diturunkan nanti akan di tahun depan untuk berjalan selama 1 tahun. Nah, dengan terprediksi maka anggaran ini maka tepat ya, dan tidak berlebihan dan memiliki nilai yang bagus ya kan, karena uang itu adalah sebuah nilai. Nah, lanjut yang keempat itu ada langkahnya itu kejujuran. Nah, adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis atau politis. Ini penting. Kejujuran bagian dari pokok dari prinsip fairness. Jadi penting ya di sini. Nah, kemudian yang 5, informatif. Berarti ini adalah sifatnya menginformasikan. Adanya sistem informasi pelaporan yang teratur. Informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Nah, sifat informatif ini adalah ciri khas dari kejujuran. Karena dengan menginformasikan bahwa jujur, terbuka untuk memberikan informasi. Nah, dengan demikian dari 5 langkah ini penegakan fairness bisa saja lebih baik, dan di sini pastinya menangkal atau menghambat atau mengurangi atau memberantas terjadinya proses praktek-praktek korupsi. Nah, lalu kita pindah ke kebijakan anti korupsi.
Kebijakan anti korupsi itu mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Jadi di sini pentingnya adanya tata kelola, tata interaksi. Nah, kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, ya kan? Namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi. Pertama ya, kedua undang-undang desentralisasi, yang ketiga undang-undang anti monopoli, maupun yang lainnya dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja ya dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat-pejabat negara. Jadi pentingnya di sini penggunaan keuangan negara terkontrol dengan baik ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah 4 aspek kebijakan anti korupsi ya. Yang pertama adalah kita melihat isi dulu, kemudian pembuatnya, pelaksananya, dan kulturnya. Ini adalah sebuah lingkaran dalam aspek kebijakan anti korupsi ya, seperti mana yang akan kita bukalah satu persatu, yaitu kita mulai dengan 4 aspek kebijakan, yaitu isinya dulu. Nah, isi kebijakan ini maksudnya adalah kebijakan anti korupsi itu akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Persoalannya apa ya? Nah, yang kedua, pembuat kebijakan. Nah, maksudnya di sini kualitas isi kebijakan itu tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Ini penting sekali dalam hal kebijakan ini, si pembuat integritasnya dulu yang memiliki hal tersebut. Nah, lanjut lagi dari yang nomor selanjutnya, nomor 3 adalah pelaksana kebijakan. Nah, dalam hal ini kebijakan ini dilaksanakan yaitu dibuat dulu tadi kan, lalu yang telah dibuat tadi kemudian dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan ya. Yaitu misalnya apa yang mendukung? Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Ini kebijakan dalam pelaksanaannya. Nah, yang terakhir kultur kebijakan. Nah, kultur kebijakan itulah eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, ya kan, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Nah, ini pastinya lah kultur ini mendukung sekali untuk memberikan nilai-nilai pemahaman tentang anti atau budaya anti korupsi. Nah, lebih jauh ya, kultur kebijakan ini akan menentukan apa? Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Jadi dengan demikian maka edukasi yang diberikan ini akan lebih baik kepada masyarakat. Jadi kultur ini mampu mendongkrak nanti tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Nah, kita pindah ke kontrol kebijakan. Apa sih kontrol kebijakan? Nah, kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif ya, sangat efektif ya, dan mengeliminasi, ya kan, menghilangkan semua bentuk korupsi. Nah, kontrol kebijakan ini penting ya dalam bernegara, berbangsa, dan menjalankan pemerintahan ya oleh pejabat-pejabat publik ya yang menggunakan menganggarkan dan membelanjakan anggaran negara. Nah, 3 model kontrol kebijakan pada prinsipnya ada, pertama yaitu partisipasi, ya kan, yang kedua oposisi, yang ketiga revolusi. Jadi 3 ini ya, partisipasi, oposisi, dan revolusi. Nah, apa saja? Kita lihat penjelasannya. 3 model kontrol kebijakan. Yang pertama adalah partisipasi. Maksudnya di sini adalah melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Jadi dia masuk di dalam kebijakan tadi, masuk ke dalam sistem sebagai kontrol kebijakan dalam penyusunan. Jadi menjadi sebuah rambu dan menjadi sebuah warning ya, bahwa
memberikan batasan-batasan dan hal-hal lain terkait dengan jangan sampai terjadi proses tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua adalah oposisi. Nah, oposisi ini mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Jadi prinsipnya dia memberikan alternatif. Nah, yang ketiga adalah revolusi. Revolusi ini adalah mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Ini menggagas yang baru. Kalau partisipasi masuk, kebijakan ikut mengontrol, oposisi ini menawarkan alternatif. Kalau revolusi ini adalah mengganti kebijakan. Jadi tiga hal ini bisa menjadi kontrol kebijakannya. Nah, perbedaan kontrol ya terhadap kebijakan itu bergantung pada sistem yang terbangun ya untuk dalam hal pemberantasan korupsi. Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan ya kan established, kontrol kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi dan oposisi. Jadi penting di sini partisipasi dan oposisi yang berperan dalam demokrasi. Nah, berikut ini prinsip-prinsip dasar untuk memberantas korupsi sistemik. Ya, yang pertama apa saja? 1. Standar etik pelayanan publik harus jelas. Ini prinsip pertama ya. Yang kedua, standar etika ini harus tercermin dalam kerangka hukum. Tercermin dalam kerangka hukum. Yang ketiga, harus tersedia pedoman etika bagi pegawai negeri. Ada pedomannya beretika ya, etika bagi pegawai negeri. Yang keempat, pegawai negeri harus tahu hak dan kewajibannya. Haknya apa, kewajibannya apa ketika dihadapkan pada perilaku tercela. Jadi sudah tahu mungkin pada saat sumpah jabatan. Yang kelima, dukungan kemauan politik pada etika dapat memperkuat perilaku etis pada pegawai negeri. Nah, ini pentingnya dukungan kemauan politik pada etika. Yang keenam, proses pengambilan keputusan harus transparan. Nah, transparan ya seperti yang tadi kita dikatakan tadi dan terbuka ya kan untuk diuji. Yang ketujuh, harus ada pedoman yang jelas. Pedoman yang jelas untuk interaksi sektor publik dengan sektor swasta. Jadi jelas ini ya. Nah, lanjut lagi selanjutnya yang nomor 8, prinsip-prinsip dasar untuk memberantas korupsi sistemik adalah pimpinan harus memberikan teladan dan mendorong perilaku beretika. Jadi semua dimulai dari pimpinan yang memberikan sikap teladan bahwa menangkal korupsi ya. Jadi bawahan atau anak buah itu akan mengikuti pribadi pimpinan yang teladan. Nomor 9, kebijakan pengelolaan. Perilaku prosedur dan praktik perilaku beretika harus mendorong perilaku beretika itu sendiri. Jadi di sini dimulai dari perilaku. Jadi di sini bisa memberikan masukan-masukan. Lanjut lagi yang nomor 10. Persyaratan kerja pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya manusia harus dapat mendorong perilaku beretika, Nah, di sini ya. Dengan demikian maka akan lebih baik nanti dalam kinerja pelayanan publik. Nomor 11, harus ada mekanisme pertanggungjawaban gugat yang memadai dalam pelayanan publik. Jadi di sini ada kontrol berupa mekanisme pertanggungjawaban gugat. Dan yang ke-12 itu harus ada prosedur dan sanksi yang tepat. Jadi prosedurnya bagaimana, sanksinya yang tepat bagaimana untuk menghadapi perilaku tercela, yaitu apa? Korupsi. Nah, dari sini maka dapat dicegah dan diberantas korupsi ya. Tapi kita tidak tahu dalam prakteknya memang lumayan agak sulit melakukan seperti ini. Ini dimulai dari pimpinan paling tertinggi dari misalnya presiden, ke wakil presiden, ke menteri-menteri, kemudian gubernur ya, kepala daerah hingga ke pejabat-pejabat hingga ke bawahan. Oke ya, kira-kira itu saja materi kita pendidikan budaya anti korupsi bagian ketiga. Nanti kita bahas di bagian keempat materi selanjutnya. Semoga bermanfaat dan pastinya
jauhi korupsi karena korupsi itu merusak tatanan negara berbangsa ya, dan merugikan keuangan negara. Dan memang rezeki apa yang didapat dari korupsi itu bukan rezeki yang halal tapi rezeki yang haram ya kan. Jadi jangan diberi makan kepada keluarga atau anak di rumah. Oke ya, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye.